Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya ke-46 ayat 28 sampai 34 dengan tema Allah tidak tinggal diam. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Roh Kudus bantu kami, supaya kami mengerti apa yang mau Bapa katakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya. Ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya. Lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.'" Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan yang berbahagia, bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang mau melakukan firman ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertemuan yang dinanti-nantikan memang sungguh mengharukan apabila itu terjadi. Hari ini kita membaca cerita tentang bagaimana perjumpaan yang menggembirakan, perjumpaan yang mengharu birukan antara Yusuf dengan Israel, ayahnya Yakub. Kita tahu bersama cerita tentang siapa itu Yusuf. Ya, Yakub menangisi kematiannya bertahun-tahun. Dan ketika hari ini, saat ini, mereka akan berjumpa. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yakub, bagaimana perasaan Yusuf untuk melihat ayahnya. Ya, bahkan di sini dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana kita melihat kebijaksanaan Yakub yang ditunjukkan dan harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Yakub bisa menahan dirinya, menahan keinginannya, menahan emosinya untuk berjumpa dengan Yusuf. Dia mengutus Yehuda untuk berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, untuk menyampaikan pesan bahwa Yakub berserta dengan rombongannya sudah ada di tanah Goshen. Kebijaksanaan yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Dan ketika Yusuf mendapat berita itu, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf dalam penghormatannya kepada ayahnya, dikatakan bahwa Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen. Bisa kita tahu bahwa kereta yang Yusuf pakai ini bukanlah kereta yang sembarangan. Ini kereta kerajaan yang Yusuf siapkan untuk menyambut kedatangan ayahnya. Penghormatan Yusuf
kepada orang tuanya, ditunjukkan dengan apa yang sementara ini Yusuf miliki. Ya, dia memiliki kekuasaan dan dia menunjukkan itu, penghormatan itu kepada ayahnya. Dan disinilah letak haru biru perjumpaan Yusuf dan Yakub. Dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, ketika mereka berjumpa, mereka tidak bisa berkata-kata. Saya bayangkan, pasti ketika Yusuf turun dari kereta, Yakub sudah berdiri dengan rombongannya. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka pasti saling bertatap dulu yang sangat lama. Ya. Dan kemudian mereka berpelukan dengan erat. Bahkan dikatakan Yusuf menangis sukacita di pundak ayahnya. Ya, dikatakan dia menangis lama pada bahunya. Begitu pula dengan Yakub. Ya, cinta kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yakub dan Yusuf. Ya, bahkan setelah Yakub bisa berbicara, Yakub katakan bahwa sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Ya, ini adalah ekspresi kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini mengandung makna bahwa ada doa dari orang tua, ada kerinduan dari orang tua, ada harapan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, ketika melihat anak-anaknya itu sukses, ketika melihat anak-anak itu berhasil, sama ya dengan sukses. Ketika melihat anak-anak itu sehat, bahagia, ada kepuasan tersendiri bagi orang tua. Dan Yakub menggambarkan tentang, kalau boleh Tuhan ambil saya hari ini, saya dengan rela menerimanya. Ya, dia katakan sekarang bolehlah aku mati. Karena dia sudah melihat Yusuf, dia sudah berpelukan dengan Yusuf, dan dia melihat bahwa Yusuf dalam keadaan yang sehat-sehat, bahkan Yusuf dengan segala kemewahan dunia, kepercayaan dunia yang diberikan. Ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh Yakub. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita pelajari juga bahwa ada kepedulian Yusuf yang bijaksana kepada ayahnya dan keluarganya. Ya, ini menyangkut kepercayaan, menyangkut integritas dari Yusuf. Kita tahu bersama bahwa Firaun sangat mempercayai Yusuf. Oleh karena itu, Yusuf tidak mau memakai tanggung jawab kepercayaan yang diberikan oleh Firaun itu dengan semena-mena. Dia katakan bahwa sekarang aku mau menghadap Firaun untuk memberitahukan kepadanya bahwa saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Di sini kita juga pelajari bahwa ketika kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, jangan sampai membuat orang kecewa. Jangan sampai membuat orang tidak percaya lagi kepada kita. Jangan sampai membuat orang tidak respect lagi kepada kita. Firaun mempercayai Yakub dan Yakub menjaga sungguh kepercayaan itu. Ditunjukkan bahwa ketika dia berjumpa dengan ayahnya, dia hendak memberitahukan peristiwa ini kepada Firaun sebagai atasannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Inilah pekerjaan Allah yang Allah tunjukkan kepada Yakub dan kepada Yusuf dan kepada seluruh orang Kanaan. Bagaimana Allah bisa bekerja, bagaimana Allah bisa berkarya
menyatakan kehendaknya. Ini bukanlah kehendak manusia, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Ketika Tuhan sudah berencana, tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi. Ketika Allah sudah memutuskan, tidak ada satu rencana pun yang bisa gagal. Apalagi ini menyangkut tentang rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita yang Tuhan berikan. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada dalam kendali Tuhan. Ya, Tuhan mengatur semuanya dengan sangat indah. Dibuktikan dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Ada sukacita yang meluap ketika Yusuf dengan ketaatan, dengan kesetiaannya melakukan apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan firman Tuhan saat ini bahwa kita harus tetap setia, harus tetap taat, mengikuti setiap rancangan Allah yang Allah buat dalam hidup kita. Tidak ada rancangan Allah yang mendatangkan kecelakaan. Allah merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa kita punya masalah yang begitu besar. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Kita belajar dari Yusuf saat ini Bapak Ibu, Saudara-saudara. Bagaimana dia menghadapi problema hidup. Bagaimana dia menghadapi penolakan dari saudara-saudaranya. Bagaimana dia menghadapi masalah yang luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi apakah dia membenci saudara-saudaranya? Tidak. Dia tetap mengasihi dan dia mengikuti setiap rancangan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan hari ini kita lihat bahwa Tuhan memakai Yusuf untuk menyatakan kasih-Nya, menepati janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk kesejahteraan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang kadang-kadang kita butuh waktu untuk melihat jawaban-jawaban doa Tuhan nyatakan bagi kita. Waktu yang dibutuhkan oleh Yusuf bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang. Tetapi di sini kita lihat dia tetap memiliki integritas, dia tetap memiliki kebijaksanaan. Ya, mari kita belajar, adik-adik, anak-anak, kita belajar untuk tetap menghormati orang tua kita. Siapapun orang tua kita, apapun pekerjaannya, wajib bagi kita untuk menghormati, mengasihi mereka. Karena mereka adalah wakil Allah di dunia. Dan kita sebagai orang tua, di sini mau dikatakan, kita harus tetap mendukung, mendoakan anak-anak, melakukan apapun yang bisa kita lakukan demi masa depan anak-anak kita yang terbaik. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu untuk saling mendukung, tetap membagikan kasih itu bermula dari keluarga. Ketika keluarga kita sulit, maka kehidupan kita, aspek hidup kita di luar akan kelihatan bahwa kita adalah anak-anak yang memiliki integritas yang tinggi. Tetap percaya, saudaraku, bahwa Allah tidak pernah diam melihat setiap persoalan, pergumulan yang sementara ini kita hadapi. Allah memiliki rencana besar dalam hidup kita. Tetap percaya bahwa pandemi COVID-19 ada dalam pengetahuan Tuhan. Ya, Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita. Lewat kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetap taat, tetap setia, dan tetap menanti jawaban doa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau mengetahui setiap rancangan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan.
Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Berkati setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah ada sukacita, damai sejahtera, cinta kasih yang berlimpah di tengah-tengah keluarga kami. Jangan biarkan roh pemecah belah menghancurkan kehidupan keluarga kami. Tetapi biarlah ikatkan kami dalam tali kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan roh-roh pemecah itu menghancurkan kehidupan keluarga kita. Tetap kita rukun damai supaya berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.